Bayangkan Anda adalah seorang pilot jet tempur siluman, F-35 kebanggaan Amerika. Anda merasa tidak terlihat, merasa seperti hantu yang bisa menyelinap ke jantung pertahanan lawan tanpa terdeteksi. Tapi tiba-tiba, layar kokpit Anda berkedip merah dan sebuah rudal S-400 Rusia sudah mengunci posisi Anda berkat bantuan mata elang radar. China. Selamat datang di kenyataan pahit tahun 2026, di mana jargon stealth atau siluman mungkin hanya akan menjadi istilah mahal untuk menyebut target yang sedikit lebih lambat terdeteksi. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pemerintahan Trump dikabarkan telah memindahkan lebih dari 50 jet tempur tambahan ke wilayah tersebut hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Total ada lebih dari 150 penerbangan kargo militer yang mengangkut amunisi dan sistem senjata. Pertanyaannya, apakah ini hanya gertakan sambal atau Amerika memang sedang memesan tiket VIP menuju Perang Dunia Ketiga? Washington tampaknya sedang memainkan naskah lama yang membosankan. Mereka mengajukan tuntutan kepada Iran yang jika diringkas bunyinya begini. Bisakah kalian berhenti memperkaya uranium, buang semua rudal balistik kalian, lalu tolong berbaris rapi dan lakukan bunuh diri massal? Oh, jangan lupa bagi negara kalian menjadi 30 potongan kecil ya, supaya kami lebih mudah mengaturnya. Ini bukan diplomasi, ini adalah penghinaan yang dibungkus dengan dasi mahal. Gaya bahasa yang sama juga mereka gunakan kepada Rusia terkait Ukraina. Mereka meminta Vladimir Putin keluar ke lapangan merah dan menyerahkan diri seolah-olah dunia ini adalah film pahlawan super Hollywood, di mana penjahatnya selalu menyerah di akhir durasi. Tapi sayangnya bagi Amerika, Iran bukan sekadar negara padang pasir yang bisa digoyang dengan revolusi warna atau sanksi ekonomi belaka. Hal pertama yang harus Anda pahami adalah ini. Amerika mungkin punya F-35 yang harganya setinggi langit. Tapi Rusia dan China baru saja memasang pintu gerbang yang tidak bisa dibuka paksa. Mari kita bicara soal teknis. Amerika memang mengerahkan 7 sayap F-35 yang berarti sekitar 144 jet tempur siluman. Masalahnya, jet siluman itu tidak benar-benar tidak terlihat. Mereka hanya sulit dideteksi oleh radar konvensional. Namun Rusia dan China memiliki sistem radar yang bekerja pada frekuensi rendah dan sistem radar pasif yang justru mencari gangguan kecil di atmosfer yang disebabkan oleh badan pesawat, stealth. Di Iran sekarang telah terjadi sintesis teknologi yang sangat mematikan. Rusia membawa sistem S-300 dan S-400 yang sudah teruji tempur setiap hari di Ukraina. S-400 bukan cuma peluncur rudal, itu adalah pos komando yang bisa mengelola seluruh payung udara dalam satu kesatuan. Lalu, di mana peran China? China mengirimkan sistem radar Bayu. Ini adalah teknologi radar frekuensi rendah yang sangat kompeten dan terhubung langsung dengan sistem satelit. Radar ini bisa menangkap perbedaan sekecil apapun yang ditinggalkan oleh pesawat siluman di udara. Jadi ketika jet Amerika terbang, mereka mungkin merasa sedang bersembunyi di dalam gelap, padahal radar China sedang menyoroti mereka dengan lampu stadion. Yang lebih menarik lagi, China memiliki kapal mata-mata yang mengapung di sekitar sana, bertindak sebagai sensor tambahan untuk mendeteksi kapal selam melalui sonar. Semuanya terintegrasi. Amerika berada dalam posisi di mana jika mereka menyerang kapal mata-mata China, itu berarti perang terbuka dengan Beijing. Jika mereka membiarkannya, posisi mereka telanjang bulat di mata sensor lawan. Ini adalah skakmat elektronik yang belum pernah dialami militer Amerika sebelumnya. Tapi tunggu, masih ada kejutan dari Teheran yang membuat para jenderal di Pentagon susah tidur. Rudal hipersonik. Fatah, banyak orang salah paham soal ini. Rudal ini bukan cuma rudal balistik biasa, ia memiliki kendaraan luncur hipersonik yang terpisah saat berada di puncak busur atmosfer. Begitu terpisah, ia terbang dengan kecepatan Mach 13. Itu sekitar 13 kali kecepatan suara. Dan yang paling mengerikan adalah, ia bisa bermanuver. Rudal balistik biasa bisa diprediksi jalurnya, tapi Fatah bisa meliuk-liuk seperti pemain bola menghindari tackle.
Saat bergerak secepat itu, rudal ini menciptakan selubung plasma di sekitarnya yang membuat pembacaan radar pada sistem Aegis milik kapal induk Amerika menjadi sangat kacau. Amerika mengklaim rudal SM-6 mereka bisa menembak jatuh rudal hipersonik. Pertanyaan satirnya sederhana. Kapan kalian pernah mengujinya melawan rudal hipersonik sungguhan? Amerika bahkan belum punya rudal hipersonik yang berfungsi penuh. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan simulasi yang akurat? Itu seperti mengklaim Anda bisa menang melawan Mike Tyson, padahal Anda baru latihan memukul samsak plastik di garasi rumah. Berbicara soal kapal induk, banyak pengamat yang terlalu fokus pada menenggelamkan. Menenggelamkan kapal induk modern itu sulit karena mereka punya ribuan kompartemen kedap air dan 5.000 awak kapal. Tapi untuk membuat kapal induk tidak berguna, Anda tidak perlu menenggelamkannya. Cukup buat lubang sebesar bak mandi di landasan pacunya, dan selesai. Kapal induk yang tidak bisa meluncurkan atau menerima pesawat hanyalah sebuah bongkahan besi raksasa yang menunggu jadi umpan ikan di dasar laut. Dengan rudal hipersonik Fatah, Iran tidak butuh akurasi sempurna untuk membunuh ribuan orang. Mereka hanya butuh satu hantaman di posisi strategis untuk memaksa kapal induk tersebut pulang ke bengkel selama bertahun-tahun. Mari kita bergeser sejenak ke sisi lain dari strategi ini. Kenapa Rusia tiba-tiba sangat akrab dengan Iran sampai memberikan helikopter serbu dan jet tempur Su-35? Jawabannya adalah karena Rusia tahu Amerika akan mencoba taktik decapitation strike atau serangan pemenggalan kepala pemerintahan. Amerika pernah mencoba ini dengan membunuh Jenderal Soleimani, tapi mereka lupa bahwa pemerintahan Iran bukan pertunjukan satu orang. Ini adalah sistem yang berlapis-lapis. Jika satu orang jatuh, 10 orang lain siap mengambil kendali. Rusia juga sudah melatih pilot Iran untuk menerbangkan Su-35, pesawat generasi 4++ yang dalam banyak kategori justru lebih mumpuni daripada F-35 yang manja dan mahal. Su-35 dirancang untuk pertempuran udara jarak dekat dan memiliki kemampuan manuver yang tidak masuk akal. Jika terjadi dogfight di atas langit Teheran, F-35 mungkin akan menyadari bahwa harga mahal tidak menjamin kemenangan di udara. Ada hal satir lainnya di sini. Amerika selalu berteriak bahwa Rusia menghancurkan jaringan listrik di Ukraina sebagai kejahatan perang. Tapi dalam doktrin militer Amerika, menghancurkan jaringan listrik, utilitas dan infrastruktur sipil adalah menu sarapan di hari pertama perang. Mereka menyebutnya shock and awe. Rencana mereka terhadap Iran adalah menghancurkan industri minyak dan utilitas untuk memicu perang saudara. Mereka berharap rakyat Iran akan turun ke jalan dan melakukan revolusi warna lagi. Masalahnya, strategi ini sudah basi. Rusia telah mengirimkan senjata yang tepat untuk menghadapi pemberontakan internal yang didukung asing. Setiap kali Amerika mencoba menggunakan sel-sel pemberontak, mereka akan berhadapan dengan helikopter serbu Rusia yang dioperasikan oleh pilot Iran yang sudah muak dengan intervensi Barat. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah soal moral dan politik di dalam negeri Amerika sendiri. Para politisi di Washington, yang sering disebut sebagai prostitusi politik, hanya akan mendukung perang selama Amerika menang. Jika kantong mayat mulai berdatangan dalam jumlah ribuan, bayangkan jika satu kapal induk terkena serangan massal, dukungan itu akan hilang dalam sekejap. Tokoh seperti Lindsey Graham atau Marco Rubio mungkin sekarang sedang bersemangat mendorong perang. Tapi begitu segalanya berantakan, mereka akan menjadi orang pertama yang menusuk Trump dari belakang dan berkata, "Kami tidak pernah memberikan izin untuk kegagalan ini." Trump mungkin sedang melakukan bunuh diri karier jika dia benar-benar menekan tombol serangan ke Iran. Iran memiliki jangkauan rudal yang bisa menghantam setiap basis militer Amerika di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi dan Yordania. Ini bukan lagi soal perang asimetris. Ini adalah konfrontasi kekuatan penuh. Lalu, apa hubungannya dengan Ukraina? Di sana, Rusia sedang mendemonstrasikan taktik yang mungkin akan diadopsi oleh Iran, kill sack atau karung pembunuh. Banyak media barat merayakan serangan balik Ukraina yang seolah-olah berhasil menembus garis pertahanan Rusia. Tapi jika Anda melihat lebih dekat,
Rusia seringkali membiarkan musuh masuk ke area tertentu secara sengaja. Mereka mundur secara terkendali, menggiring pasukan musuh ke dalam sebuah area yang sudah terkunci oleh artileri dan rudal dari segala sisi. Begitu musuh masuk, Rusia meledakkan jembatan di belakang mereka untuk memutus logistik, lalu menghancurkan apa yang ada di dalam karung tersebut. Jika Amerika mencoba serangan darat atau pendaratan di dekat Iran, mereka mungkin akan menemukan diri mereka masuk ke dalam karung pembunuh raksasa yang sudah disiapkan oleh koordinasi intelijen Rusia dan radar China. Di Ukraina sendiri, penggunaan Starlink oleh Rusia sempat menjadi berita besar. Amerika mencoba mematikannya untuk melumpuhkan komunikasi Rusia. Hasilnya, nihil. Rusia hanya beralih kembali ke sistem navigasi GLONASS mereka sendiri. Memang ada sedikit ketidaknyamanan, tapi operasi militer tidak berhenti. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada teknologi barat adalah titik lemah yang sudah mulai diatasi oleh Aliansi Timur. China sendiri sedang meluncurkan satelit hampir setiap minggu untuk mengejar dominasi GPS Amerika. Dalam waktu dekat, akan ada sistem komunikasi gabungan Rusia-China yang benar-benar kebal dari gangguan Amerika. Iran akan menjadi penerima manfaat pertama dari payung satelit ini. Kenyataan pahit bagi Eropa dan Amerika adalah mereka seringkali tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Mereka mengirimkan senjata ratusan miliar dolar ke zona konflik tanpa pengawasan. Di Ukraina, dilaporkan ada lebih dari 100.000 tentara yang desersi dalam 1,5 bulan pertama tahun ini. Mereka pergi sambil membawa senapan dan granat, menghilang ke dalam masyarakat atau bahkan ke Eropa. Mereka adalah veteran yang tahu cara membunuh dan meledakkan sesuatu, namun tidak punya pekerjaan. Amerika menciptakan monster di halaman belakang mereka sendiri demi obsesi melemahkan Rusia. Dan sekarang mereka ingin membuka front baru di Iran yang jauh lebih berbahaya. Sejarah mungkin akan melihat masa ini dan bertanya, apa yang dipikirkan para pemimpin ini? Mereka sedang berjalan menuju jurang dengan mata terbuka, sambil membawa beban utang triliunan dolar dan militer yang sudah kelelahan. Iran bukan Irak, bukan Libya, dan jelas bukan negara yang bisa dikuasai dalam hitungan minggu. Dengan dukungan radar China yang bisa melihat jet siluman dan sistem pertahanan udara Rusia yang bisa menjatuhkan rudal tercanggih Amerika, Iran telah berubah menjadi benteng yang tidak bisa ditembus tanpa biaya yang sangat mengerikan. Amerika mungkin bisa memulai perang ini, tapi mereka tidak akan menjadi pihak yang menentukan bagaimana perang ini berakhir. Pertahanan udara Rusia dan radar China bukan sekadar bantuan teknis. Itu adalah pesan jelas kepada Washington bahwa era intimidasi udara sudah berakhir. Jika Amerika tetap memaksakan serangan, mereka mungkin akan menyadari bahwa F-35 mereka hanyalah besi tua yang sangat mahal di mata teknologi timur yang semakin menyatu. Mari kita berharap akal sehat masih tersisa di Washington. Meskipun melihat daftar kabinet yang ada, harapan itu terasa sangat tipis.